Nun wa bi inayatihi wa taufiqihi yahsadu dolun ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan jatah umur untuk bermuwajahah di pesantren Ibnu Hajar ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita bersama, sebagaimana Nabi bersabda mendoakan untuk umatnya, Allahumma barik di ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku pada pagi ini. Para hadirin jamaah Ibnu Hajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita bahas pada minggu-minggu yang lalu, bahwa memang tentang masalah amal kehidupan kita sehari-hari, banyak faktor, begitu banyak yang harus kita bahas, sehingga pembahasan amal yang sia-sia dalam Islam ini tidak bisa membahas satu periode, karena begitu banyaknya kehidupan kita ini yang begitu kompleks pada saat ini. Kemudian perkembangan zaman yang mempengaruhi terhadap kehidupan kita selaku umat Islam, yang membawa sedikitnya ke arah negatif, sehingga kita perlu ada sebuah siraman ilmu supaya kita berada dalam siratul mustaqim, jalan yang lurus, dan kita juga mempertebal diri kita dengan ilmu supaya kita tidak terkontaminasi dan terbawa dengan arus kehidupan yang mengarah kepada hal-hal yang negatif. Amal-amal kita sehari-hari emang banyak yang tidak terasa oleh kita. Makanya di dalam makalah yang minggu kemarin itu, banyak yang kita lakukan padahal itu tidak sesuai atau melanggar undang-undang atau aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga apa yang kita lakukan akhirnya tidak berujung dengan sebuah kebaikan di hadapan Allah. Kalau secara manusiawi emang itu adalah merupakan kebaikan, akan tetapi di hadapan Allah belum tentu. Nah, makanya di dalam pembahasan ini, di dalam poin ke-8 itu ada amal yang tidak ikhlas. Nah, jadi amal yang tidak ikhlas itu adalah merupakan amal yang kita lakukan tidak sesuai, atau karena dipandang, atau karena ada sesuatu yang di luar taat kepada Allah. Jadi kalau kita berbicara masalah ikhlas dalam beramal, kita tahu nggak bahwa seseorang itu beramal dengan ikhlas? Kita tidak akan tahu bahwa itu adalah amal yang ikhlas atau tidak, kecuali dengan karakter atau ciri-ciri tertentu, dengan seperti yang telah kita bahas waktu dulu, ya, bahwa mereka itu melakukan amal itu dengan al-manu, bicara-bicarakan, ya, diomong-omongkan, kemudian wal ada, menyakiti, waria dan ria. Nah, itu adalah merupakan satu bentuk orang yang beramal tapi tidak ikhlas, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya poin ke-8 ini udah sedikit kita bahas yang minggu kemarin, ya. Jadi kenapa orang tidak melakukan amal dengan ikhlas? Karena dia itu beramal bukan lillahi ta'ala, bukan ligorni lillahi ta'ala, bukan karena tujuan dinilai oleh Allah, akan tetapi melakukan amal itu karena pingin dipuji atau pingin dilihat oleh orang lain. Nah, makanya masalah ikhlas ini sebenarnya tidak terlepas dari masalah keimanan. Apa yang disebut dengan ikhlas itu?
Kalau ikhlas itu apa, Bu? Jadi Anak sering membahas tentang masalah istilah-istilah yang sehari-hari kita lakukan, tapi hanya sekedar tahu, tapi tidak tahu artinya, gitu ya. Seperti ikhlas itu apa, gitu ya. Terus saya pernah bertanya juga tentang masalah-masalah yang lain, gitu ya. Itu hanya tahu sekedar ucapan saja, tapi tidak tahu makna yang disebut istilah itu apa. Sehingga orang yang tahu hanya sekedar istilah itu dan tidak tahu maknanya, mereka akan sulit mengaplikasikannya. Saya tahu itu ikhlas, nah, gitu. Ikhlasnya naon? Ya ikhlasnya, ya gitu. Nah, jadi kalau kita melihat ya di dalam kamus bahwa yang disebut ikhlas itu adalah merupakan dari segi bahasa kholaso yahrisu kholson, yaitu murni. Ini segi bahasa, bersih ya, kemudian tidak tercampur dengan sesuatu hal yang lain yang menyebabkan menjadi kotor. Itu ikhlas. Bersih ya, jernih, tidak tercampur dengan sesuatu yang menyebabkan hal itu menjadi kotor atau buruk. Itu ikhlas. Nah, makanya kalau kita berniat melakukan sebuah amal, kita berniat melakukan sebuah pekerjaan sedikit aja dalam hati, pengen dipandang oleh orang lain, itu sudah tidak ada niat baik. Artinya sudah tercampuri dengan sesuatu hal yang jelek. Karena apa? Karena dia beribadah atau melakukan amal itu bukan lillahi ta'ala, tapi untuk dipandang oleh orang lain. Nah, sekarang kan lagi tren ya. Bahkan saya juga pernah diundang untuk mengisi seminar. Nah, ada sebuah pembicara begini. Kalau kita mau maju usaha atau mau bisa ujian atau mau terkejar cita-cita kita, maka banyak-banyaklah berinfak. Itu betul nggak seperti gitu? Banyak-banyaklah berbuat baik, banyaklah sedekah, maka insya Allah usaha kita akan maju, ya, cita-cita kita akan tercapai. Nah, itu banyak seperti gitu. Nah, kalau saya menafsirkan tentang, emang ada hadisnya gitu ya, kalau kita mau dilapangkan rezekinya, dilapangkan usahanya, maka jadikanlah istri-istri kamu itu, bahagiakanlah ya, banyak berinfaklah kalau usaha. Betul, tapi bukan berarti usaha kita maju dengan infak itu, bukan. Tapi dengan infak itu adalah akan menjadi sebuah kebaikan di hadapan Allah. Nilai kebaikan itulah yang menghantarkan kita menjadi orang berhasil. Bukan karena infaknya, bukan karena usahanya, bukan. Ya. Kan kita banyak sekarang seperti itu ya. Jadi kalau kita niat infak atau berbuat baik karena usaha, pengen maju, karena pengen naik haji, kemudian pengen pintar, kumaha lamun bodoh anger. Ya. Kumaha usahana bangkrut, kayak nyalahkan karena infak atuh. Ya. Oh, infak teh puguh, oko Quran kita infak, oko hadis kayak gitu, tapi angernya usaha teh bangkrut. Ya. Nah, itu artinya dia itu tidak lurus hatinya. Tidak lurus hatinya. Makanya jadikanlah amal-amal kita ini tetap lillahi ta'ala. Tujuannya itu. Bukan karena sesuatu yang ingin kita kerjakan. Itu sebuah kesalahan. Nah, nantinya makanya ada teman saya bicara begini. Katanya, Kang, saya udah gimana memberikan infak ke masjid gitu ya, ke madrasah, yatim piatu, angre kalau saya teh gering. Nah, gitu kan. Karena kata Ustadz katanya lamun hayang sembuh itu orang tua atau pengen berkah rumah itu, coba berinfak. Emang betul berinfaknya, tapi niatnya bukan dia untuk itu. Tapi nilai kebaikan infak itulah yang akan mengantarkan doa kita. Sehingga kita hidup berkah, sehingga apa yang kita inginkan itu tercapai. Ya, akhirnya menyalahkan kan kepada infak sodako itu. Ngeri orang mau bodoh, infak sodako gitu ya. Ngeri orang mau bodoh, ngeri orang bangkrut usaha, dengan orang tuh bisa naik haji, gitu ya. Nah, jadi bersihkanlah niat itu, ya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan
bahwa tetap latub tilu sodakotikum bil maniwal ada, ya. Janganlah kalian membatalkan sodako kamu dengan dibicarakan. Nah, di sana yang disebut alman di sana itu bukan hanya dibicarakan, tapi ketika kita bengkok niat kita untuk melakukan infak sodako, itu sudah tamfiu, ya, itu sudah terputus amalnya itu. Karena apa? Karena niat kita yang berbeda. Ya, itu berbeda. Ya, nah makanya di sini pembahasan ikhlas itu seperti itu. Ikhlas itu kita harus bersih, harus kholas, harus bersih, harus jernih hati kita, sehingga apa yang kita kerjakan itu sampai kepada Allah. Jadi bagaimana kita mau dikabulkan doa kalau kita tidak ikhlas, hati kita tidak bersih, termasuk suudon kepada orang lain, itu akan mempengaruhi itu, Pak. Suudon gitu ya, nu punggung mah batur teu kurang naon, urang jual baeud ya gitu. Wah, saya eta mah kieu bisiki ka urang, itu kan suudon, itu udah hati jelek gitu. Nah, makanya hati yang bersih itu, yang ikhlas itu seperti itu. Ya, jadi harus berpijak hati kita ini untuk lillahi ta'ala. Itu berbagai aspek amal kita harus didasarkan dengan lillahi ta'ala. Gitu. Nah, kemudian apa yang disebut dengan ikhlas itu? Nah, di sini ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh Imam Ghazali, Imam Qardawi, bahwa yang disebut ikhlas itu adalah ketulusan dalam mengabdi kepada Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa seseorang. Itu ikhlas. Ketulusan dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada Allah, dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa. Artinya, hati harus bersih, pikiran harus bersih, gitu, dan jiwa pun harus bersih. Gitu. Pikiran, jiwa, kemudian hati. Itu harus bersih. Nah, makanya pernah kan saya bisa gini. Yang disebut amal diterima oleh Allah itu adalah ikhlas dan benar. Ya, ikhlas dan benar. Kalau orang beramal dengan ikhlas, tapi tidak benar, itu tidak akan diterima. Ya. Orang melakukan amal ikhlas, tapi tidak benar, tidak akan diterima. Kemudian orang melakukan amal benar, tapi tidak ikhlas, sama tidak terima. Nah, ditanyalah Ali bin Abi Thalib itu. Jadi yang disebut dengan amal diterima itu seperti apa? Amal yang diterima itu adalah melakukan dengan ikhlas dan benar. Jadi ikhlas dan benar itu harus bersatu. Ikhlas untuk Allah, benar menurut ajaran-ajaran sunnah Nabi. Itu disebut dengan amal yang akan diterima. Berarti ketika ikhlas kita ini berurusan dengan Allah, kemudian hati benar gitu ya menurut sunnah Rasul, segala sesuatu wama atakumur rasul, apa yang datang dari Nabi harus dibahuduhu, harus diambil. Waman tahu, waman ahakum fantahu, apa yang telah Rasul larang harus ditinggalkan. Jadi kan Islam itu gampang ya, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Cuman itu aja dua, gak susah Islam itu, gitu ya. Apa yang telah diperintahkan oleh Rasulnya, maka harus ambil. Apa yang dilarang harus tinggalkan. Artinya, kalau kita melaksanakan perintah-perintah Rasul, itu sama dengan melaksanakan perintah Allah. Itu yang disebut amal yang benar, kan gitu ya. Nah, itu menurut Imam Qardawi. Nah, di sini amal yang tidak ikhlas itu seperti yang tadi, termasuk amal-amal yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya amal itu adalah amal yang batal, gitu ya. Artinya apa? Karena ada kebengkokan. Ada kebengkokan itu. Orang fasik itu selamanya tidak akan lurus. Fasik itu pasekon itu ya. Kalau di proyek ada pasekon, ya. Pasekon itu tidak ada yang lurus. Pasekon itu, ya. Kan ya L kan gitu ya. Pasekon mah gitu. Tidak akan lurus. Nah, makanya orang-orang fasik itu selamanya tidak akan lurus. Nah, orang yang tidak ikhlas dalam beramal itu bagaikan orang yang fasik. Artinya selamanya tidak lurus. Ya, karena pengen ada ria, karena disebut-sebutkan atau menyakiti orang lain ketika kita beramal. Nah, jadi jadikanlah hati kita
iman kita ini adalah sebagai fondasi untuk melakukan amal-amal supaya mewujudkan amal yang ikhlas. Ya, gitu. Nah, kemudian di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholihan." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang solih. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahadan, dan janganlah mempersekutukan Allah seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Gitu. Jadi lakukanlah amal yang soleh, gitu ya. Nah makanya dalam Al-Quran kalau ada amir solihun itu selalu allazina amanu berbarenganan wallazina amalu solihat. Amal yang soleh itu selalu berdampingan dengan orang-orang yang beriman. Artinya syarat untuk melakukan amal soleh itu akan terwujud apabila dia itu orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman melakukan amal soleh enggak? Ya mual ibu ya. Saya kan itu alladzina amanu walazina, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal wa amilus sholihun, orang-orang yang melakukan amal soleh gitu. Nah itu adalah yang ke-8 gitu, beramal dengan tidak ikhlas gitu ya, itu akan tertolak gitu. Kemudian yang 9, beramal dengan menggerutu atau makan harta orang lain. Nah ini sama sifatnya dengan orang munafik gitu ya. Ini sebenarnya penjabaran dari ayat surat Al-Baqarah. Alladzina ya ayyuhalladzina amanu la tabtilu shadaqatikum bil mani wal ada. Gitu ya. Ini adalah merupakan salah satu penafsirannya, pengembangannya seperti gini, gitu ya. Barang siapa yang memakan harta haram seperti mencuri, maka amalan baiknya percuma, kebaikan yang dilakukan sia-sia. Begitu pula jika beramal sambil menggerutu, kuku lutus ya, dan menandakan tidak ikhlas dalam menjalaninya, maka itu termasuk amal-amal yang tertolak gitu ya. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 53 Allah berfirman, "Qul anfiku tau'an au karhan." Katakanlah, nafkahkanlah hartamu baik dan sukarela ataupun dengan terpaksa. Lan yataqabbala minkum, maka Allah tidak akan sekali-kali menerima infaknya itu. Innakum kuntum qauman fasikin, karena sesungguhnya kamu adalah termasuk orang-orang yang fasik. Nah, jadi surat At-Taubah ini ada litahdid, ya, menyungkun. Karena apa? Karena ada orang yang melakukan infak itu, amal itu dengan terpaksa, ada dengan yang ikhlas, maka Allah berfirman, silakanlah kalian berinfak, baik dengan sukarela ataupun dengan tidak sukarela. Akan tetapi Allah tidak akan menerima terhadap infak-infaknya atau amal-amal yang baik terhadap orang yang kuku lutus, ya. Orang yang menggerutu gitu. Nah ini sebenarnya ini amalan kita yang tidak terasa sehari-hari oleh kita. Nah makanya guru saya gitu ya, dia mencoba mengkaji tentang masalah pendidikan dalam Al-Quran gitu ya, juga tentang masalah keikhlasan di dalam berinfak. Jadi kalau melihat itu ya, rincian-rincian tentang masalah infak sedekah itu ya, itu sebenarnya sangat sedikit sekali. Berapa orang dari per 1000 orang yang ikhlas betul-betul melakukan infaknya, gitu ya. Bahkan dia menyatakan, lamun urang ngagurutu dina hate seperti gini, Pak, pan bapak teh ayeuna mang menang warisan, cik atuh infakeun sawareh-wareh mah, gitu. Oh nya atuh jang, sok infakeun. Orang tua itu memberikan infak karena apa? Ya, bukan karena diri sendiri kan, bukan didorong dengan niat untuk menginfakkan karena ada harta, tapi dia itu menginfakkan itu karena ada dorongan dari anak. Lamun teu didorong ku anak moal kitu. Nah,
seperti itu pun adalah merupakan amal yang tidak diterima. Sampai seperti itu masalah infak itu. Jadi saya ada naskah segini ya kurang lebih. Nanti insya Allah kalau ibu-ibu itu bisa mengcopy. Itu saya, jadi ada infak dalam Al-Quran yang diterima, ada infak dalam Al-Quran yang tertolak. Gitu ya. Itu saya mengkaji gitu ya. Waduh, kalau gitu berarti apa yang orang-orang lakukan banyak yang iya kalau begitu. Jadi ini bukan kata saya, kata Al-Quran. Ya, kata Al-Quran, kata hadis Nabi, juga kata para ahli tafsir. Seperti begitunya. Gitu. Sampai diriwayatkan kalau Aisyah itu istri Nabi, setiap pagi itu kan dia suka memberi infak sedekah gitu ya. Itu ngasih langsung pergi. Nah, Ibu Abbas bertanya, kenapa katanya engkau kalau memberikan infak itu langsung pergi? Karena aku tidak mau kehilangan pahalaku di hadapan Allah. Karena aku tidak mau berterima kasih dia seolah-olah saya berbuat baik. Tapi Allah lah yang berbuat. Kapan orang mah enak ya? Si eta mah dibere teh nuhun-nuhun untuk ke orang. Nah, kan itu terasa seperti itu. Ya. Artinya keikhlasan kita ini, kebaikan kita ini pengen dilihat oleh orang itu. Cing atuh nganuhunkeun ka urang teh. Gitu ya. Nah, itu tidak terasa seperti itu. Ya, artinya keimanan kita lah yang harus diperkuat. Ya, ilmu kita lah harus berkuat, gitu ya. Nah, makanya masalah seperti gini kan tidak terasa gitu ya, tidak terasa. Padahal amalan-amalan yang sehari-hari kita lakukan ini adalah merupakan amalan yang akan menambah sulam ketika amalan kewajiban kita ini ada yang bolong. Ya. Kita emang harus yakin ibadah melaksanakan kewajiban itu adalah yakin akan diterima oleh Allah. Ibu yakin nggak bahwa ibadah kita diterima ku Allah? Sholat orang, kemudian saum, zakat, yakin itu ditampil ku Allah? Ya kedah yakin atau Bu? kedah yakin, ya harus yakin, gitu ya. Yakin dengan ilmu yang kita lakukan, gitu ya. Jadi kan gini, kadang-kadang orang sholat, ada yang menyalahkan, oh saya tak masalah sholat teh. Nah, kalau orang bijak itu dia akan seperti itu. Kenapa dia sholat seperti itu? Oh, ilmuna karek nepik itu. Orang yang bijak itu seperti itu. Kasih tahulah kalau dia ada yang salah. Itu ciri karakteristik orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu tidak menjas bahwa seseorang itu salah karena kebodohan dia. Tapi orang berilmu itu akan memberikan sebuah masukan ketika seseorang yang salah. Dia kenapa seperti itu? Oh, ilmunya sehingga gitu. Baru sampai itulah dia ilmunya. Kasih tahulah. Makanya Allah nanti akan menghisab kita ini berdasarkan sesuai dengan ilmu-ilmu yang kita dapati. Gitu ya. Kalau ilmu kita banyak, yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma. Ya. Allah akan mengangkat terhadap orang beriman dan orang yang berilmu. Tapi Allah pun akan menyiksa sebelum orang-orang musyrik yang menyembah berhala terhadap orang-orang yang berilmu yang tidak melakukan, mengamalkan ilmu itu. Orang musyrik itu kan, orang penyembah berhala itu kan, itu ashabunar. Ya. Tapi Allah menyatakan sebelum Allah menyiksa orang-orang berhala itu, Allah akan menyiksa terhadap orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu itu. Gitu ya. Nah, jadi insya Allah nanti udah beres ini, saya akan membahas tentang masalah ilmu dan iman. Ya. Jadi ada berkesinambungan masalah ini. Kenapa orang melakukan amal-amal seperti ini? Karena mereka itu mungkin tidak berilmu, atau dia itu berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu itu. Nah, itu semuanya ada dasar imannya, kan gitu ya. Nah, kemudian di dalam hadis di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'akum an tuqbala minkum nafaqatuhum illa annahum kafaru." Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari nafkah dari mereka nafkah-nafkahnya melain karena mereka kafir kepada Allah wa bi rasulihi dan kepada rasulnya, wala ya'tuna sholata dan mereka tidak melaksanakan sholat illa wa hum kusala
kecuali mereka itu hanya mengerjakan sholat dengan malas, wala yunfiquna illa wa hum karihun, dan tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Ya, karihun itu adalah merasa enggan, ya, terpaksa karihun itu, sehingga kukulutus akhirnya orang yang terpaksa, mah, gitu ya. Nah di sini Allah menyamakan orang-orang yang sholatnya kusala wahum karihun dengan orang kufur. Jadi yang dimaksud dengan illa anahum kafaru di sini bukan kufur amali, bukan kufur itikad, bukan kufur orang-orang asli orang kufur, bukan. Tapi orang-orang Islam yang munafik, yang fasik. Ya. Jadi kan gitu. Minhum nafaqatuhum ila annahum kafaru. Ya, mereka itu diterima, mereka menafkahkan melainkan karena mereka itu kafir. Nah, jadi kafir di sini bukan kafir itikad seperti orang-orang kafir, Pak. Tapi kafir amali, artinya orang-orang Islam yang mereka itu tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Makanya di sini ada birosilihi walayatuna sholata ila wahum kusa. Mereka tidak melakukan sholat kecuali mereka itu adalah dengan malas. Yang melakukan sholat itu siapa? Orang-orang Islam. Apa orang kafir? Tapi kaitunnya menyebutkan mereka melakukan sholat dengan malas. Makanya fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka-mereka yang sahun dalam sholatnya. Yang disebut dengan sahun itu apa? Lalai. Sebut lalai itu naon? Ya. Nah itu kan banyak faktor, ya gitu. Jadi sebenarnya yang disebut dengan sahun itu bukan mengundur waktu dina sholat saja, bukan. Ketika kita sholat ngalamun itu lalai, ya. Kita kan harus susu kan. Alladzina hum ang sholatihim khoshi'un, itu dalam Al-Quran kan gitu ya. Qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang yang iman itu aflah, ya, bahagia. Nah, nukumaha salah satunya itu alladzina hum ang sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk. Apa khusyuk itu? Nah, kan eta teh bingung. Kade mana teh cenah tong sahun salat teh, naon sahun teh? Nah, anak teh bertanya kepada kita, apa jawaban kita sahun? Nah, ari khusyuk teh naon? Tinggi Bu. Allahu Akbar di sana. Kadang suara motor. Nah, aya tukang batagor, tukang baso, tukang rujak. Urang ngadangu eta khusyuk teh. Padik ya, ada cerita sedikit gini. Ada calon mantu, ya, ada calon mantu, sholat kan gitu ya. Jang meni husu muhun pak, abdi mendukun kasora motor gitu gadangu. Tah eta teh bingung ya, sok. Sige bahasana, muhun cenapa abdi bakat ku husu sora motor ge namanya nu ngalangu teu kadangu. Eta teh dek nyebutkeun kitu kumaha eta. Pan manehna nyebutkeun aya sora motor teh benernya kulantaran esorana bakat khususuna cenapa abdi mah nembe aya motor ngalangkung teu kadangu sorana. Gitu. Nah, jadi yang disebut husu itu bukan itu. Yang disebut dengan husu itu kita mengetahui dan kita tahu apa yang kita baca di dalam sholat, itu husu. Adapun ada tukang batagor, tukang baso ngadangu, eta mah suatu hal yang lumrah. Dan akan berbohong kalau orang yang berkata khusyuk itu teu ngadangu nanaon. Komo teu inget nanaon mah. Ya. Anu teu inget nanaon wajib salat ge henteu, kan gitu ya. Jadi yang disebut khusyuk itu adalah kita mengetahui apa yang telah kita baca gitu ya. Apa yang telah kita lakukan dan menempatkan bacaan itu masing-masing dalam gerakan sholat. Itu khusyuk. Kenapa seperti itu? Kita mengetahui bahwa bacaan dalam masing-masing sholat itu jangan sampai ketika kita sujud membaca Al-Fatihah.
Nah berarti lamun orang sujud membaca Al-Fatihah berarti henteu husuk ka manawa pikiranna kan gitu. Ya. Artinya selama kita ini tahu apa yang kita baca gitu ya, itulah yang disebut dengan khusyuk. Makanya ketika asbabun nuzul ayat Al-Qur'an menyatakan bahwa Umar bin Khattab dulu kan gitu ya, ketika sholat itu kan Umar itu masih belum diharamkan ya, kalau mau sholat subuh teh makan homer kan gitu ya, turunnya ayat homer itu kan bertahap ya, sampai menyatakan janganlah kalian sholat hatta ta'lamu ma ta'qulun, sampai kalian itu tahu apa yang kalian baca. Jadi harus tahu apa yang kita baca ini. Tongaren hidur gitu nya, dina sujud maca qul huwallahu ahad, dina ruku Al-Fatihah. Itu artinya orang sudah linglung gitu ya. Itu disebut dengan nusu gitu. Nah, itu kembali bahwa yang disebut dengan annahum kafarun di sini adalah bukan orang kafir itikodi, tapi kafir amali. Artinya ayat ini menjelaskan Allah telah menyumpun terhadap umat Nabi Muhammad untuk mengeluarkan infak, silahkan berbuat baik. Dek irido, dek itu cek bahasa urang mah. Gitu ya. Tapi Allah mau nerima terhadap orang-orang yang berinfak karena mereka itu karihun dengan terpaksa. Gitu. Nah, jadi apa yang diharapkan apabila dalam berinfak atau berbuat baik, kita terpaksa untuk melakukannya, maka hal itu dinamakan karihun. Apa karihun itu? Yang disebut dengan karihun itu adalah annahum la yunfiquna li ghordi ta'atin. Bahwasanya mereka tidak berinfak atau berbuat baik untuk niat Allah Ta'ala. Itu karihun. Ya. Jadi kita ini harus beramal itu li ghordin ta'atin, harus untuk niat kepada Allah. Maka akan terwujud dan akan diterima amal itu kalau niat kita ini adalah niat untuk Allah Ta'ala. Gitu. Nah, ini yang terakhir, tidak berbakti kepada orang tua. Di dalam Al-Quran, surat Luqman Allah berfirman, "Wasoinal insana biwalidayhi hamaltu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amaini aniskur li wali walidaka illayal masir." Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, ibu dan bapaknya, ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang tua ibu bapamu, hanya kepada kulah kalian kembali. Nah, ini berbakti kepada orang tua. Jadi ternyata nanti begini, kalau kewajiban anak terhadap orang tua ada batasnya enggak? Kalau kewajiban orang tua kepada anak? Kumaha, Bu? Oke. Kewajiban orang tua kepada anak ada batasnya enggak? Ada kewajiban orang tua anak kepada orang tua? Oh enggak. Jangan kan dalam pendidikan Islam itu ada tiga periode. Ya. Ada tiflun. Tiflun itu adalah pendidikan anak usia dini 0 sampai 7 tahun. Nah, itu dalam Al-Quran ada. Ya. Kemudian tamyiz. Tamyiz itu adalah usia 7 sampai 14 tahun. Itu masa anak membedakan. Ada juga taklim. Ya, taklim itu adalah usia sampai tua. Itu taklim. Makanya ya, kalau kita mengenal seperti di sini ada Majelis Taklim Ibnu Hajar. Ya. Ini Majelis Taklim Ibnu Hajar itu adalah taklim itu ya, mengajarkan kepada anak-anak yang sudah tua.
Ya, anak-anak yang sudah tua, karena ya kita juga kan orang tua aja gitu ya. Saya punya orang tua, saya punya anak gitu ya. Nah, makanya kalau taklim itu pendidikan sifatnya menyiram. Kalau kita punya pohon, punya bunga, kalau layu disiram, berkembang deui kan gitu ya. Disiram, berkembang deui. Nah, kenapa di dalam istilah pendidikan Islam untuk orang tua disebut taklim. Kemudian orang tua yang sudah berubah itu lupaan. Pohoan kan gitu ya. Itu disiram deui ku ilmu, sehingga di dia ayeuna urang dapat ilmu disiram ku ilmu. Datang ke rumah, naonnya bieu teh. Nah, ejingna dongkap deui, disiram deui, kabumin deui, pohon deui gitu. Nah, itu taklim gitu ya. Disebut taklim. Nah, jadi kalau taklim itu tidak ada ujian, tidak ada rapot. Ya, taklim itu di dalam Tarbiyatul Aulad fil Islam. Itu ada bukunya gitu ya. Jadi beberapa konsep tentang pendidikan terhadap anak. Ya. Nah, kemudian yang tadi yang disebut dengan pendidikan orang tua atau kewajiban orang tua kepada anak itu ada batasnya. Ada batasnya. Tapi kewajiban anak terhadap orang tua tidak ada batasnya. Sampai Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah kewajiban anak terhadap orang tuanya? Adu'a'u alaihima, berdoa kepada mereka. Ya, itu Rasulullah ditanya seperti itu. Ketika Rasulullah mendoakan menjelaskan kepada para sahabat tentang orang yang sudah tua, orang tua yang sudah tidak ada, kata Rasulullah, adu'a'u alaihima, doakanlah kepada mereka. Ya, makanya ada doanya, Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, berikanlah, ya, ampunilah semua dosa-dosa orang tuaku, ya, dan tempatkanlah dia di tempat yang paling mulia sebagaimana mereka telah mengurus kita. Ya. Jadi kalau kita dulu, kalau orang tua rumah kan banyak ya, anak-anaknya teh 10, 11, 15 gitu ya. Termasuk orang tua saya itu 13. Orang tua saya itu mereka bisa ngurus ke 13 orang tua itu. Tapi kita, ya, yang 13 orang itu belum tentu bisa ngurus 2 orang. Ya, betul deh. Itu kan kabarnya seperti itu. Apalagi sekarang pendidikan anak itu sekarang semakin sini kualitas semakin menurun. Kalau dulu kita menyuruh anak-anak kita ini, ya, kita disuruh orang tua, kan jarang yang membangkang ya. Tapi sekarang mah, kel atuh Pak, nyawa HPI kagok game. Nah, itu adalah merupakan salah satu penghancuran akhlak secara diplomasi sosial orang-orang Yahudi. Kira tidak terasa. Dengan berkembang teknologi ini, ada masalahnya, ada madorotnya. Itu efeknya kepada pendidikan pendidikan anak. Itu. Nah, kalau orang tua sudah tidak bisa mendidik anak seperti itu, maka kata Rasulullah, maka bisa kehancuran sebuah kaum itu akan terjadi. Karena apa? Karena hancur atau tidak sebuah komunitas atau sebuah negara itu hakikatnya tergantung orang tua kita. Tergantung orang tua, gitu ya. Ini mau dibawa kemana anak ini nih? Ya, tidak tahu bahwa anak kita ini adalah sebagai calon presiden misalnya, calon menteri. Kalau kita bagus dan baik mendidiknya, ya, ketika dia menjadi pejabat, maka nilai-nilai pendidikan kita akan selalu berbekas dalam dirinya. Maka insya Allah akhlakul karimah itu akan ada. Kalau kita salah mendidik terhadap anak ini, kemudian anak itu menjadi pejabat, yang terjadi apa? Edu korupsi teh, ya, menghancurkan negara teh, dolim teh seperti gitu. Nah, maka di sini pendidikan anak itu ada batasnya, gitu ya. Tapi kewajiban orang tua kepada anak ada batasnya. Tapi kewajiban anak terhadap orang tua itu sampai orang tua meninggal. Ya. Apakah udah kita ini nih, ya,
Jadi kalau Rasulullah itu kan 63 tahun ya meninggal ya. Saya menghitung waktu, malah saya itu sebentar lagi kata Rasulullah itu kan umatku itu umurnya itu berkisar 60 sampai 70 tahun. Ya. Berarti saya kurang lebih 15 tahunan deh. Gitu ya. Kalau seperti gitu. Tapi dah umur mah siapa yang tahu ya. Gitu, banyak orang yang sehat meninggal, banyak orang yang sakit-sakitan tapi hirup keneh wae dage gitu ya. Tapi orang yang sehat digeletuk maut ya. Masalah umur itu bukan ditentukan oleh sakit dan sehatnya, tapi oleh ajal. Ya, ajal itulah yang menentukannya, gitu. Nah, itu adalah tidak berbakti kepada orang tua, termasuk amal-amal yang akan tertolak, gitu ya. Jadi terbawa kita ini. Kita punya orang tua, ya. Kemudian kita masih sayang kepada orang tua kita, doakanlah. Karena 3, ya, amal yang tidak akan terputus itu. Ilmu yang bermanfaat, kemudian amal jariah, dan waladun solihun. Ya, waladun solihin itu adalah anak soleh, ya, yang akan mendoakan kepada orang tua kita, gitu ya. Ya, saya punya orang tua sudah meninggal, gitu ya. Orang tua yang sudah meninggal ketika kita melakukan amal soleh dia itu ketawa atau seri. Tapi ketika kita melakukan amal yang maksiat, mereka menangis. Jangan menyangka orang tua kita ini yang sudah tidak ada, tidak melihat terhadap perbuatan kita. Itu melihat itu. Ya. Istri kita, suami kita yang sudah tidak ada, itu melihat kepada kita ini. Ya. Maka perbuatlah sebuah amalan-amalan yang akan menghantarkan orang tua kita ini kepada pintu surga. Nanti akan bertahap terus seluruhnya. Orang tua kita didoakan oleh kita. Kemudian kita punya anak. Anak kita pun sama akan mendoakan kepada kita. Tergantung pendidikan kita. Maka kata Rasulullah, ya, perlihatkanlah di rumah itu nilai-nilai keagamaan. Gitu ya. Anak kecil, sini ningali orang sholat, kedua nggak ganggu ge. Ya. Jadi si otaknya itu, ya, kalau dalam pendidikan itu kan ada pembentukan otak ya. Harus dikonstruksikan, harus dibentuk otak ini di anak itu, oh sholat sih gak kieu. Gitu. Oh, di rumah itu suara-suara ayat Al-Qur'an. Gitu ya. Terus seperti gitu. Jangan di rumah teh gitunya anak teh ditinggalikeun sarenam. Kemudian lagu-lagu dangdut. Nah, itu jangan seperti gitu. Gitu ya. Nah, makanya di sini orang yang tidak berbakti pada orang tua itu adalah akan sia-sia amalnya. Gitu. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tentang masalah orang tua, pendidikan orang tua, kita nanti akan bahas secara khusus gitu ya. Nah, kemudian insya Allah yang akan datang kita akan membahas tentang amal berdasarkan ilmu dan iman. Ya. Jadi kenapa ini sampai ada amal yang sia-sia dalam Islam? Ya. Nah, itu kan harus ada sebabnya itu kenapa? Supaya kita seperti ini. Nah, kita akan membahas fungsi daripada ilmu dan iman itu seperti apa. Ya, insya Allah minggu depan akan kita bahas seperti itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.